Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita yang pembahasannya sejak pekan lalu kita pindah pada pembahasan segmen tauhid, dan buku yang kita bahas kebetulan juga berjudul Kitabut Tauhid, yang pada intinya tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala apa yang spesial, apa yang khusus baginya, atau apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalam rububiyahnya, yang kedua dalam uluhiyahnya, yang ketiga dalam asma dan sifat-sifatnya. Inilah tiga aspek yang dimaksudkan oleh para ulama ketika menyebutkan kata tauhid. Berasal dari kata-kata wahada yuwahidu, dan di situ ada kata wahid. Wahid artinya satu, tapi Allah itu bukan hanya sekedar satu, tapi ahad, seperti dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang berdiri sendiri. Maka kita mengesahkan Allah dalam tiga aspek ini, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama dan sifat-sifatnya. Kita mulai dari macam tauhid yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah? Tauhidur rububiyah definisinya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pertama dalam penciptaannya. Mengesahkan Allah dalam penciptaannya. Yang kedua dalam kekuasaan dan kerajaannya. Yang ketiga dalam seluruh pengaturannya di alam semesta ini. Nah, kita akan definisikan lagi apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya, an ya'taqidal insanu annahu la khaliqa illallah. Seorang muslim atau setiap muslim harus berkeyakinan bahwa tidak ada pencipta yang sesungguhnya kecuali Allah. Keyakinan seorang muslim bahwa tidak ada yang maha pencipta
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dalam surah Al-A'raf ayat 54, bukankah baginya penciptaan dan keputusan? Itu dalilnya. Bukankah baginya Allah Subhanahu wa ta'ala itu penciptaan dan keputusan? Ini lebih tegas daripada sekedar kalimat berita. Kalimat berita itu contohnya, dialah yang maha pencipta. Itu kalimat berita. Tapi kalau dia diawali dengan pertanyaan ala lahul khalqu wal amru, itu dalam rasa bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab, itu lebih tegas penegasannya bahwa dialah Allah yang maha pencipta. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala baginya penciptaan dan urusan? Maka tentu andaikan kita jawab, tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai pencipta. Di ayat yang lain, di surah Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah pencipta selain daripada Allah? Hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta, maha pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Dialah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan dari bumi. Dari langit diantaranya dengan diturunkannya hujan, kemudian ketika bumi dibasahi oleh air hujan, maka tumbuhlah tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu. Maka di sini dikatakan ini jauh lebih tegas lagi karena Allah mengawali dengan pertanyaan juga. Hal min khaliqin ghairullah. Jauh lebih tegas kalau sekedar dikatakan Allah itu sebagai maha pencipta, tapi diawali dengan adakah pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian jamaah sekalian, kita pindah pada apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam kerajaan dan kekuasaannya. Mengesahkan Allah dalam kerajaan dan kekuasaannya. An ya'taqidal insan annahu la yamlikul khalqa illa khaliquhum. Seorang muslim berkeyakinan bahwa tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menguasai penciptaan itu terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang pertama tadi, dialah yang maha menciptakan. Sekarang dia juga yang memiliki penciptaan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard. Atau di akhir-akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu contoh kekuasaan dan kerajaannya. Miliknya lah Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati. Jadi kata-kata ma itu tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Lillahi ma fis samawati. Milik Allah apa saja. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Maka kata-kata apa saja itu adalah kalimat umum. Kata-kata apa saja, ma, itu adalah kalimat yang sifatnya umum tanpa ada
yang terkecuali. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah, di tangan siapakah kerajaan itu seluruhnya? Nah, itu juga pertanyaan yang menunjukkan penegasan. Jadi kita sudah menemukan satu kaidah bahwa pertanyaan kadang-kadang itu tujuannya adalah untuk menegaskan, Iya. Maka Allah mengatakan, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'." Di tangan siapakah seluruh kerajaan itu? Di tangan siapakah seluruh kerajaan itu? Maka tidak ada yang tidak berada dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak ada kita mengatakan manusia itu memiliki? Iya, atau makhluk itu memiliki? Nah, kita ini memiliki barang-barang, Pak. Ya, kita memiliki rumah, kita memiliki kendaraan, kita memiliki keluarga, istri. Ya. Nah, terus bagaimana mengkompromikan itu? Allah mengatakan pemiliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sekarang kenyataan juga bahwa Allah menyebutkan manusia memiliki. Iya. Umpamanya di dalam contohnya Allah mengatakan au ma malaktum mafatihahu. Ini isyarat bahwa boleh kita memasuki rumah yang kita kuasai kuncinya, kepemilikannya. Iya. Jadi maksudnya yang kita kuasai kuncinya, maksudnya milik rumah kita. Kita mau masuk rumah kita, ya terserah kita kuasai. Iya. Akan tetapi di sini dikatakan kepemilikan yang disandarkan kepada makhluk itu kepemilikan yang sifatnya terbatas, bukan kepemilikan yang sifatnya absolut. Adapun kepemilikan Allah itu absolut. Iya, tanpa batas. Adapun kepemilikan makhluk, maka boleh kita mengatakan makhluk juga disandarkan kepadanya bahwa dia memiliki. Ketika manusia memiliki itu, berarti dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan. Ya. Umpamanya, ya, kitab ini, ya, buku ini milik saya. Saya punya kekuasaan pada buku ini. Nah, kebetulan ini nanti insya Allah pengurus masjid ya mengamanahkan untuk dibagikan. Tapi sebelum dibagikan nanti ditanya dulu apa yang kita sampaikan, ya, yang benar jawabannya. Nah, ini harus habis ini katanya ini. Nah, itu contoh kepemilikan. Saya mau hadiahkan, saya mau jual, saya tidak mau kasih orang, itu namanya kepemilikan dalam kekuasaan kita. Tapi tidak ada kepemilikan yang sifatnya absolut pada makhluk itu. Tidak ada. Sebagai contoh jamaah sekalian, kita umpamanya memiliki rumah tempat tinggal. Iya. Itu kalau kita memiliki rumah, apalagi kota. Iya. Kalau seandainya ada orang yang mau bakar rumahnya dari sisi kepemilikan, boleh dia bakar rumahnya. Iya. Tapi kalau berdampingan dengan rumahnya orang akan mengatakan, jangan bakar rumahmu, karena rumahku juga akan terbakar nanti. Berarti kepemilikannya itu tidak sempurna. Kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak berada di bawah kekuasaan penuh. Iya. Umpamanya ada orang yang membunyikan televisinya. Iya.
terlalu besar suaranya, bertetangga. Dan kenapa kau larang saya? Nah, ini televisiku, saya beli. Iya. Tetangganya bilang, iya tapi kenapa masuk di telingaku itu suaranya? Iya. Nah, maka akhirnya dikatakan, jangan kau kasih besar ki, ya, kasih kecil volumenya sedikit. Kau ganggu saya bos. Nah, adapun Allah Subhanahu Wa Taala, maka tanpa batas, tanpa batas. Dia mau ambil hambanya, dia mau ambil di antara keluarga kita, anak kita, ya istri kita atau siapa saja. Ketika Allah mau ambil itu, apakah kita berhak melarang? Jangan dulu ya Allah. Ya, ini kita masih pengantin baru, ini baru beberapa bulan ini, masa kau mau ambil? Tidak ada, ya, tidak ada yang dapat menahan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menghendaki. Nah, itulah perbedaan antara kepemilikan yang disandarkan kepada Allah dan kepemilikan yang disandarkan kepada makhluk. Iya. Dan andaikan pun kita katakan ini milik kita, maka kepemilikan itu ada batasnya. Kepemilikan itu ada batasnya. Umpamanya, kepemilikan kekuasaan. Saya yang berkuasa. Ya. Ketika seseorang berkuasa, dia punya hak untuk melakukan aturan-aturan. Dia punya hak untuk menyuruh. Dia punya hak untuk melarang. Iya. Tapi sampai kapan kekuasaan itu berlaku? Iya. Kalau di Indonesia ini hanya 5 tahun. Iya. Berikutnya dia ikut lagi. Iya. Kalau dia terpilih ya 2 periode. Iya. Setelah itu mau 3 periode, tidak ada yang setuju. Iya. Tidak bisa. Kau harus selesai. Ya. Itulah kepemilikan yang terbatas pada manusia. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, maka ifradullah Subhanahu Wa Taala bil mulki, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kekuasaan dan dalam kepemilikan. Di dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Dialah Allah yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan. Ini kalau kita faham ini ayat Pak, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya di hari kemudian kelak nanti itu akan menjadi jelas setiap kita ini. Siapa yang ketika di dunia berbuat baik, siapa yang ketika di dunia berbuat zalim, itu Allah punya kekuasaan penuh untuk mengatur. Iya. Di antaranya Allah punya kekuasaan mengatakan, kau masuk surga, kau masuk surga. Ya. Kau ini masuk neraka. Kenapa saya masuk neraka ya Allah? Terlalu banyak kezalimanmu sama manusia ketika di dunia dulu. Ya. Maka Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan, maksudnya tidak ada sedikit pun intervensi manusia pada hari itu. Ya, kalau di dunia kan ini ada istilahnya apa? Apa itu? Kalau kalah kasasi, naik banding, kan bisa. Di hari kemudian kalau nanti bilang, saya mau naik banding, langsung dikandet tok. Ya, karena Allah itu Malik Yaumiddin, tidak bisa diprotes. Tidak bisa diprotes. Kalau di dunia ini Pak, iya, biar presiden, apalagi ada undang-undangnya, boleh kita demo, ya, boleh kita protes, ya, boleh kita mengkritik, iya. Tapi di hari kemudian kelak nanti, Maliki Yaumiddin, dialah yang memiliki hari pembalasan. Dialah yang menetapkan keadaan manusia pada waktu itu, dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala selalu berdasarkan keadilan. Ketetapan Allah itu berdasarkan keadilan. Iya. Kalau dalam kehidupan dunia ini, terkadang ketetapan penguasa itu, ya, terkadang berdasarkan keadilan, terkadang berdasarkan kepentingan. Ya. Itu bedanya antara Allah yang memiliki dan menguasai dibandingkan dengan makhluk yang memiliki dan menguasai. Kita lanjut jamaah sekalian. Iya. Poin yang ketiga.
Tauhidur rububiyah itu mengesahkan Allah dalam pengaturannya. Jadi setelah dia menciptakan, kemudian dia menguasai dan memiliki, kemudian dia yang mengatur. Dia yang mengatur. Nah, itu memang poin baru dikatakan seseorang itu milik penuh kalau dia memiliki, kemudian setelah itu dia juga yang mengatur. Iya. Kalau dikatakan dia miliki, ya, tapi ternyata dia diatur, iya, maka berarti kepemilikannya itu tidak penuh. Iya. Contohnya penghasilannya para suami. Siapa punya itu penghasilannya para suami? Ya suami. Kita. Iya. Tapi karena ada istri kita mengatakan ada istri yang kadang-kadang dia cari semua biar 1 rupiah dari mana itu. Padahal dia tidak tahu bahwa dia sebagai istri tidak semua penghasilan suami itu adalah haknya istri. Tidak semua. Karena siapa tahu ada kompi 2 dia tidak tahu. Dia punya hak juga untuk dia membagi-bagi. Yang terpenting kau tidak terlantar. Saya kasih jaminan. Tidak usah telusuri kemana semuanya itu. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, Allah mengatakan bahwa laki-laki itu pemimpin terhadap wanita dan Allah memberikan kelebihan antara satu dengan yang lain, yaitu laki-laki sebagai pemimpin. Yang kedua, karena memang laki-laki ini, suami ini asalnya yang memberikan nafkah kepada istri, ya. Jadi jangan dibalik, Pak. Kita sebagai suami menjadi istri kita di rumah. Istri tak yang banting tulang di luar. Malu kita kalau begitu, Pak. Asalnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kedua, karena memang laki-laki itu berkewajiban memberikan infak, ya, memberikan penghidupan. Tapi ada menarik dalam ayat ini, Pak. Allah bilang wa bima anfaqu min amwalihim. Dan apa mereka infakkan dari sebahagian harta mereka. Nah, di situ kata para ulama menunjukkan bahwa memang laki-laki ini terlalu banyak tanggung jawabnya, Pak. Terlalu banyak tanggung jawabnya. Jadi seorang laki-laki, Pak, kalau seandainya ada saudara perempuannya, ya, yang katakanlah belum menikah atau menjanda kasihan, ya, dia tidak mendapatkan apa yang dia bisa makan, itu kewajiban saudara laki-lakinya, Pak. Kewajiban saudara laki-lakinya, ya. Jangan dianggap bahwa penghasilan kita sebagai suami itu 100% diambil sama istri, Pak. Tidak. Itu ada kewajiban-kewajiban yang lain. Baik, jemaah sekalian. Apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam pengaturannya? An ya'taqidal insanu annahu la mudabbira illallah wahdah. Seorang muslim berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang mengatur seluruh alam semesta ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menerbitkan matahari di pagi hari, dia yang menjadikan terbenam di sore hari, dia yang mempergantikan cuaca, dijadikannya musim hujan dari bulan sekian sampai bulan sekian, kemudian dipergantikannya dengan musim panas dari bulan sekian ke bulan sekian. Itu semuanya Allah yang mengatur, Pak. Allah semuanya yang mengatur. Saya kasih contoh. Di dalam surah At-Tariq ada satu ayat yang bunyinya begini. Was-sama'i dzatir raja. Was-sama'i dzatir raja. Dan demi awan. Jadi as-sama itu maksudnya awan di sini, bukan langit, tapi awan. Kenapa awan itu dikatakan as-sama dalam konteks ayat ini? Karena asalnya semua yang tinggi yang tidak berada dalam jangkauan kita itu bisa bernama as-sama. Ada as-sama yang hakiki, yaitu
lapis sab'a samawat, ada as-sama yang lebih rendah tapi cukup tinggi untuk jangkauan kita, yaitu awan. Maka Allah berfirman, was-sama'i dzatir raja, dan demi awan yang mengandung air. Jadi ternyata awan itu adalah mengandung air. Tapi air itu, Pak, bukan bahasa Arabnya raja. Bukan bahasa Arabnya raja. Air itu bahasa Arabnya ma. Kenapa Allah tidak mengatakan was-sama'i dzatil ma, dan demi awan yang mengandung air? Maksudnya air hujan. Kenapa Allah tidak mengatakan was-sama'i dzatil ma? Kenapa juga Allah tidak mengatakan was-sama'i dzatil matar? Ya, al-matar itu air hujan. Al-matar. Jadi kalau orang Arab bilang nazal al-matar, turun hujan. Kenapa Allah tidak mengatakan was-sama'i dzatil matar? Iya. Ada lagi sinonimnya al-matar, al-ghaith, al-ghaith. Allahumma aghithna. Doa minta hujan itu diantaranya Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan. Kenapa Allah tidak mengatakan was-sama'i dzatil ma, was-sama'i dzatil matar, was-sama'i dzati al-ghaith? Itu semuanya air. Tapi Allah mengatakan was-sama'i dzatir raja. Ini salah satu contoh bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Ini ada kaitannya dengan pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Iya. Kenapa Allah mengatakan ar-raja? Ar-raja itu berasal dari kata raja'ah. Raja'ah artinya kembali, pulang. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemilihan kata ar-raja, itu mengisyaratkan bahwa ternyata proses terjadinya air hujan ini bukanlah air itu yang dari awal berada di awan itu. Akan tetapi di musim panas, ketika matahari menyinari daripada seluruh air yang ada di permukaan bumi itu, iya, terutama lautan lepas itu, maka terjadilah penguapan yang luar biasa. Air itu menguap ke atas dan dia tersimpan di tempat yang sangat luar biasa, yaitu awan. Jadi Allah dengan mataharinya menjadikan air itu menguap ke atas semuanya. Iya. Nah, tersimpan di situ. Kapan Allah Maha berkehendak untuk menurunkannya? Pada musim hujan. Maka ketika dia turun ke bawah, itu artinya air ini berasal dari bawah, kemudian ketika jatuh dia kembali ke asalnya. Begitulah kira-kira keadaan ini, naik turun itu saja kerjanya. Jadi ini air, Pak, tidak pernah berkurang. Ya, jadi air yang ada di bumi ini, Pak, itu tidak pernah berkurang. Karena itu yang berputar terus, naik turun. Quran menggunakan istilah raja sebagai isyarat bahwa pelajari itu ilmu alam. Ini semuanya adalah contoh Allah yang mengatur itu semuanya. Contoh bahwa Allah yang mengatur itu semuanya. Contoh yang kedua, ya, perlu kita perbanyak contoh supaya mudah kita faham. Iya. Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi Allah menjadikan malam itu adalah bagaikan pakaian. Allah menjadikan malam itu bagaikan pakaian. Bagaimana pakaian itu? Pakaian itu menutupi tubuh. Pakaian itu menutupi tubuh. Maka alam semesta ini ketika tiba malam, Allah membuatkan pakaian yang bernama gelap gulita. Ya, kan kalau kita pakai pakaian tertutupi aurat kita, maka bumi juga ketika dijadikan gelap pada malam hari itu seakan-akan berpakaian. Dan di malam hari itu memang Allah jadikan sebagai momentum untuk kita beristirahat.
Jadi malam itu momentum untuk kita beristirahat. Iya. Jadi memang cocok sekali di malam itu, cocok sekali memang kita tidur. Ya, cocok sekali kita beristirahat, tidur di malam hari. Ya. Di siang hari Allah katakan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang itu untuk mencari rezeki. Kami menjadikan siang itu untuk mencari rezeki. Maksudnya ini yang dominan, Pak. Walaupun ada sebagian orang mencari rezekinya di malam hari. Nah, tapi itu kan tidak umum itu, Pak. Tidak umum. Asalnya itu mencari rezeki di siang hari. Malam hari kita istirahat. Ya. Contohnya yang Allah tetapkan cari rezeki ya di malam hari, umpamanya satpam. Nah, satpam harus di malam hari dia begadang. Iya, karena bagaimana caranya kita mau gaji kau kalau kau tidak begadang? Iya, itu contohnya. Dan subhanallah, kita melihat itu jamaah sekalian. Bagaimana ketika tiba waktu pagi itu, semua orang, ya rata-rata orang keluar dari rumahnya itu, Pak. Masya Allah. Ya, saya pernah beberapa hari yang lalu, Pak, ya pergi melayat anaknya salah teman meninggal di Sumbu Minasa, dilewati jembatan kembar. Ya, subuh-subuh saya pergi, Pak. Subuh-subuh masih masih lengan. Iya. Saya pulang itu 7:30, Pak. Masya Allah. Dalam hati saya, mau kemana semua ini orang ini? Dalam hati saya, mau kemana semua ini? Intinya ujung-ujungnya cari duit. Ujung-ujungnya cari ya dengan berbagai macam profesi di situ. Ada profesi yang halal, ya. Sebagaimana di situ juga mungkin ada pencuri di situ, kita tidak tahu yang mana ada pencopet. Semua keluar, ya, mendapatkan rezekinya, ya. Semua keluar mendapatkan rezekinya. Subhanallah. Coba kita lihat, Pak. Kalau kita perhatikan makhluk itu, caranya mendapatkan rezeki itu sangat unik sekali, Pak. Sangat unik sekali. Kalau kita ini mungkin rata-rata kita dapat rezeki itu cukup kita bekerja di darat, Pak. Kita kerja di darat. Kita ada kantor, kita ada usaha, kita ada jualan. Ya. Ada orang, Pak, yang rezekinya di lautan lepas. Nelayan. Coba kita renungkan itu, Pak. Kalau kita pergi ke pasar ikan, ya, di Pautere atau di Pantelosari itu, dapat ikan besar. Enak betul kita beli ikan itu, Pak. Tapi kalau kita renungkan ini, kira-kira bagaimana caranya ini ikan yang seperti itu bisa ditangkap, Pak? Kita bisa membayangkan bahwa ada nelayan, ya, yang taruhannya nyawa, Pak. Di tengah malam gelap gulita itu, mana lagi badai, mana lagi ombak, ya, tapi dia lewati itu semuanya, ya. Pagi-pagi kita cuma beli, Pak. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecenderungan pada setiap hambanya. Menurut kita itu susah, tapi bagi dia itu adalah sebuah seni. Iya. Saya kebetulan tinggal di situ, Pak, di dekat Bundaran Samata, ya. Di situ ada rumah sakit Unismu, ya, yang dibangun, ya kira-kira mungkin ada sekitar ya 7 lantai kapang itu rumah itu, iya. Nah, saya lihat betul itu waktu dibangun itu, Pak, waktu dibangun itu, ya, saya kan berhadapan itu, selalu lihat itu. Kalau pagi-pagi datang itu tukang itu, dia panjat itu bambu-bambu itu, Pak. Naik ke lantai paling atas itu. Kecil sekali saya lihat itu, Pak. Itu dari jam 8 pagi, nanti waktu istirahat baru dia turun. Yang saya bayangkan itu, Pak, Masya Allah. Kalau saya mau disuruh naik di situ, Pak, ya, sekedar naik manjat di situ, bilang pegang itu ujungnya itu bambu, baru kau turun, ku kasih kau 500.000. Saya tidak berminat, Pak. Saya tidak berminat. Ya. Padahal gajinya kasihan ini berapa nih gajinya itu? Ya, kita tahu lah gajinya tukang, Pak. Ya, tidak mungkin 1 miliar satu hari. Ya, gajinya tidak 100.000, 150.000.
Tapi dia bisa bertahan itu di atas situ, Pak. Ya, biar goyang-goyang itu dia tetap bertahan. Saya bilang subhanallah. Inilah contoh pengaturan Allah Subhanahu wa taala memberikan profesi pekerjaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka kita ini yang punya banyak uang, Pak, jangan kita sombong. Karena kalau tidak ada tukang yang berani ya untuk manjat itu, mana jadi kita punya rumah, Pak. Iya, tapi ada orang-orang yang diberikan kecenderungan-kecenderungan ya yang seperti itu. Iya. Biasa juga kalau malam-malam itu, Pak. Iya, saya bangun buang air kecil. Ya. Saya buka pintu. Wih. Jam 2 malam itu, Pak. Tiba-tiba ada pesawat lewat di atas itu. Saya bilang, Masya Allah. Kita ini waktunya tidur. Kok ada orang di atas ini? Ya. Yang lewat ini pilotnya ini, pramugarinya ini, orang cari uang semua kasihan itu. Caranya dia mendapatkan harus dia mengudara di atas, Pak. Saya bilang subhanallah. Iya. Saya juga pernah ke Halmahera itu, Pak. Diundang untuk ceramah di salah satu perusahaan tambang emas. Tambang emas itu, Pak. Naik helikopter itu sekitar 15 menit saja sampai di tengah hutan. Masya Allah. Saya dapat cerita di situ. Itu entah sudah berapa ratus meter ke bawah itu, Pak, digali itu untuk mengambil emas itu. Dan orang yang masuk ke dalam itu, Pak, ya ratusan meter ke bawah itu ke tanah itu. Saya bilang subhanallah, walaupun ini emas mau diambil, Pak, tidak ada minat saya untuk turun ke bawah situ sampai sekian ratus meter. Bagaimana itu kalau tiba-tiba tertutup? Saya bayangkan semuanya. Tapi ada orang yang bisa melakukan itu, ya semuanya. Inilah contoh-contoh Allah Subhanahu wa taala yudabbirul amra, mengurus seluruh makhluknya ini, Pak. Mengurus seluruh makhluknya. Dalam artian Allah pelihara seluruh makhluknya ini. Tidak ada yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang berjalan di atas permukaan bumi ini terkecuali Allah telah tanggung rezekinya. Ini luar biasa kalau ada kita punya keyakinan seperti ini, Pak. Ya. Jadi lurus-lurus saja, Pak. Tidak usah main sikut kiri kanan karena Allah telah menanggung rezekimu. Jadi orang yang suka sikut kiri, sikut kanan itu, yang tidak jujur itu orang yang menganggap bahwa Allah tidak tanggung rezekinya. Nanti dia bisa dapat rezeki kalau dia tidak jujur. Padahal berjalan saja secara profesional, secara jujur. Ya, Allah telah menetapkan rezeki. Ya, istilahnya tidak mungkin rezeki Anda dengan rezeki saya itu tertukar, tidak mungkin. Ya, yang biasa itu tertukar. Biasa ada yang ketok-ketok pintu saya, assalamualaikum. Iya, tapi ini Grab bukan saya punya, tetangga di sebelah. Nah, itu namanya tertukar. Ya, tapi kita tidak mungkin rezeki kita tertukar, Pak. Tidak mungkin rezeki kita itu tertukar. Ya, kadang-kadang ada sesuatu yang sudah di tangan kita, Pak. Seakan-akan nanti sudah pasti saya punya rezeki itu. Ya, iya. Subhanallah. Ya, saya tidak pelihara kucing. Tiba-tiba ada kucing masuk ambil itu. Saya punya lauk yang saya simpan-simpan itu. Padahal saya bilang, ini sudah lapar sekali, ikan bakar ini, Masya Allah, ada cobek-cobeknya ini. Tiba-tiba buka pintu, ada kucing yang kelaparan, masuk, dia curi, langsung dia pulang. Saya bilang, saya berbaik sangka. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikan rezeki. Bagaimana caranya? Dia jadikan saya lalai, tidak tutup pintu, akhirnya masuk. Ya. Itulah, ya. Kalau kucing ya masih tidak ada masalah, ya. Tapi kalau manusia itu yang jadi masalah, Pak. Ya, itu yang jadi masalah, ya. Ada juga biasa kalau musim rambutan itu di kebun saya, Pak. Wah, saya tahu ini hilang, saya punya rambutan ini, saya bilang. Oke, ambil saja. Yang penting kau tidak habisi semuanya. Nah, itu begitu caranya untuk menenangkan diri, Pak. Ya, menenangkan diri. Yang penting kau tidak habisi semuanya. Ya, oke. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin, Pak? Pemelihara seluruh alam semesta. Dia kasih semua tanpa kecuali, semua dia kasih, Pak.
Iya. Kita lihat bagaimana caranya laba-laba itu mendapatkan rezeki, Pak. Nah, laba-laba itu dia tidak pergi kemana-mana, Pak. Di sarangnya saja. Ternyata Allah telah memberikan ilham kepada laba-laba itu. Dia buat sarang, sekaligus itu sebagai perangkap untuk ya hewan-hewan yang terbang itu. Terjeratlah di situ, ya nyamuk apa, dia datang langsung memakannya. Itu luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita tutup, memelihara makhluknya ini itu dengan dua macam bentuk pemeliharaan. Dua, Pak. Yang pertama, pemeliharaan yang bersifat umum. Pemeliharaan yang bersifat umum ini tanpa kecuali, Pak. Semua dia kasih. Asal namanya makhluk hidup, pasti ada jatah makannya, Pak. Asal namanya makhluk hidup, pasti ada jatah makannya. Contohnya manusia. Asal dia manusia, Pak, walaupun dia tidak punya pendidikan, pasti dia dapat rezeki, Pak. Bukan cuma sarjana ekonomi yang dapat rezeki, Pak. Ya. Kadang-kadang sebaliknya juga. Ada yang sarjana, tidak dapat pekerjaan. Ada yang tidak tamat sekolah, justru banyak pekerjaannya. Kadang-kadang juga seperti itu. Iya. Maka semua makhluk bisa makan, bisa minum. Yang kedua, Allah memelihara makhluknya itu dengan pemeliharaan khusus. Ini namanya khusus, Pak. Artinya Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kalau saya katakan tadi, manusia itu dipelihara secara umum. Tidak perlu Allah tanya kau kafir atau mukmin, pokoknya Allah kasih semuanya. Iya. Semua Allah kasih itu, Pak. Iya, mau beriman mau kafir, semua Allah kasih itu. Iya. Tapi ada pemberian yang sifatnya khusus, Pak, yaitu hidayah. Hidayah, petunjuk itu pemberian khusus. Iya, seperti saya katakan, Pak. Semua orang kalau urusan bepergian Jogja ini, Pak, semua bisa. Mau ke Malino, mau ke mana, mau ke laut, mau ke luar negeri, semua bisa. Semua bisa kan? Iya. Tapi tidak semua manusia bisa ke masjid. Tidak semua bisa manusia ke masjid. Iya. Dekat rumahnya dengan masjid. Tapi perjalanan yang paling melelahkan yang dia tidak pernah temukan satu-satunya adalah jalanan menuju masjid. Dia tidak tahu itu di mana Masjid Ar-Rahman. Ya. Sementara kalau urusan Jogja ke tempat yang lain, semua dia datang. Nah, itulah yang sering saya katakan. Gunung dia daki, lautan dia seberangi, masjid dia lewati. Nah, ini kalau kita menemukan jalan-jalan itu, setiap 5 waktu kita berada di masjid, itu artinya Allah memberikan pemberian khusus kepada kita dan pantas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan makan, urusan rezeki yang lain itu, Pak, semua orang dapat. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan. Semua orang dikasih oksigen oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya mendapatkan petunjuk untuk istiqamah dalam agama ini, itu pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ini, Pak, yang Allah berikan bentuk pemeliharaan pada kita. Pemeliharaan yang sifatnya umum, alhamdulillah. Kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rumah kita, ada juga kendaraan kita, tapi kita juga rajin ke masjid. Inilah orang yang paling sempurna pemeliharaan Allah terhadap. Ada orang yang cuma dipelihara pemeliharaan umum saja, dikasih makanan, dikasih mikunan, ketemu dengan dia kawin apa, tapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu makna daripada alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini Pak, kita harus selesaikan ini, Pak. Iya. Enggak apa-apa ini. Iya. Ini yang besar dulu. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan cakupannya itu tauhidur rububiyah. Ada 3 aspek itu cakupannya tauhidur rububiyah tadi. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh juga pakai istilah Arabnya. Ada tidak itu? Ada 3 cakupannya. Silakan. Iya. Terima kasih banyak. Jadi
tiga cabangnya rububiyah yang dijelaskan Pak Ustaz. Iya. Yang pertama, Allah itu sebagai pencipta. Oke. Kemudian Allah itu sebagai penguasa. Oke. Kemudian Allah itu mengatur. Pengatur. Jadi ketika ini merupakan cabang lain lagi dijelaskan Pak Ustaz satu perbedaan. Masya Allah. Saya kira Kalau begitu berhak untuk mendapatkan ini Pak. Saya kasih ke yang paling besar. Insya Allah. Silakan maju Pak. Iya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya Pak. Iya, Masya Allah. Iya. Ini masih ada 3 lagi. Harus habis ini. Iya, harus habis ini. Yang paling mudah, ya. Ini akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat. Berapa bentuk pemeliharaan Allah pada makhluknya? Dan sebutkan berapa macam pemeliharaan Allah pada makhluknya dan sebutkan. Iya, yang sudah tidak boleh lagi. Yang belum. Terakhir tadi saya sebutkan bentuk pemeliharaan Allah pada makhluknya itu ada berapa macam dan sebutkan. Masa tidak ada yang ingat? Itu ketika saya sebutkan tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ragu-ragu kalau tahu. Silakan. Berapa? 2. Yang mana itu? Masya Allah, berhak 100%. Silakan. Ya. Oke. Oke. Kemudian, ini doa zikir wirid bagus ini. Kumpulan doa-doa zikir Pak. Ya, zikir pagi dan petang bagus ini. Iya. Apa itu contohnya pemeliharaan umum? Itu saja. Apa contohnya pemeliharaan umum? Iya. Apa contohnya Allah memelihara secara umum? Oh ya, silakan. Iya. Semua makhluk diberikan rezeki. Semua makhluk diberikan rezeki. Berupa makan. Oke. Iya, termasuk kawin. Nah, itu juga iya, termasuk kawin itu semua orang bisa kawin, Pak. Ya, bisa menikah. Iya, tapi tidak semua orang bisa ke masjid. Silakan, Pak, silakan. Silakan. Iya. Iya, Masya Allah. Mudahan ini Pak, ini kumpulan doa zikir. Iya, kasih banyak. Satu lagi, ya, satu lagi. Siapa yang bisa menyebutkan 3 macam tauhid? Masya Allah. Ya? Oh, ada di atas ya? Ada yang mau jawab di atas? Oh, ada. Wah, saya mohon maaf ya, saya tidak tahu kalau ada di atas ibu-ibu. Silakan. Iya, langsung saja. Yang penting kita sudah dengar. Coba sebutkan 3 macam tauhid secara umum saja, tidak usah definisi. Apa? Iya, rububiyah, asma dan sifat. Ini bisa habis sholat ya dikasih. Iya, sunnah-sunnah yang dilupakan. Demikian jemaah sekalian, semoga buku-buku